Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Mama Rapi Bule. Apa kabarnya bunda-bunda semua? Semoga kabarnya hari ini baik selalu ya dan bahagia selalu. Hari ini mau bikin kue nastar dan kue ikatan cinta. Dan ini dia nggak rekod dari awal waktu pembuatan bikinnya karena dipikir itu nggak mau rekod ya bikin nastar ini, tapi karena nggak punya stok video jadi akhirnya rekod aja, tapi nggak praktekin cara pembuatannya gampang aja ya bun. Nanti resepnya itu taruh di link deskripsinya ya. Dan cara buatnya itu blue band, gula tepung sama susu diaduk. Mau pakai blender boleh, mau pakai manual, pakai centong apa pakai whisk ya, mau pakai whisk boleh gitu ya. Jadi setelah blue band, gula dan susunya tercampur rata, baru dimasukin telur satu persatu. Dan setelah itu sudah tercampur, baru dimasukin terigunya protein rendah. Nah ini yang emak buat ini ukurannya 1 kilo terigu, 700 gram blue band, 100 gram atau 1 on wisman, 4 kuning telur, 130 susu bubuk, mau susu bubuk onan atau mau susu bubuk denko putih juga nggak apa-apa. Terus 150 gula halus. Ini dicampur rata. Kalau mau pakai mixer boleh pakai mixer dicampurnya, tapi jangan lama-lama ya bun, takutnya kalau lama-lama itu nanti si nastarnya itu kalau mau di open itu dia melebar, dia tuh jadinya megar gitu loh. Pokoknya jadi dia melebar aja, jelek kan nastarnya. Jadi kalau mau di mixer sebentar saja. Atau lebih bagus sih pakai tangan aja, nggak usah di mixer, diaduk-aduk pakai manual aja gitu, pakai centong atau pakai whisk gitu ya bun. Dan setelah dicampur rata pakai tepung terigu, itu juga jangan pakai tangan ya bun, ngaduknya itu harus pakai centong supaya si nastarnya itu nggak keras gitu. Pokoknya adonan nastar ini jangan kena tangan aja, nanti kena tangannya itu pas lagi mulung-mulung aja. Kalau misalkan lagi ngaduknya itu jangan pakai tangan gitu ya, supaya nggak keras nastarnya itu. Itu kalau pengalaman emak ya, tiap tahun ke tahun pasti emak bikinnya seperti itu. Dan ini nastarnya pakai keju atasnya. Terus untuk olesannya pakai kuning telur, terus pakai pewarna kuning sedikit, terus pakai susu kental manis 1 sendok teh, terus pakai minyak sayur 1 sendok teh ya. Pokoknya dikira-kira aja, kira-kira kuning telurnya, misalkan kuning telurnya itu 3 butir ya kuning telurnya, susunya 1 sendok teh, susu kental manisnya, terus minyak sayurnya 1 sendok teh, sama pewarna kuningnya itu paling 3 tetes gitu ya. Dan itu kue ikatan cinta, menyebutnya tuh kue ikatan cinta, padahal sih itu kue kacang ya bun. Kue kacang juga gampang bikinnya, cuman diaduk-aduk aja semuanya. Itu emak bikin 1 kilo tepung terigu sama kacang, mau kacang tanah atau mau kacang mete boleh. Karena emak di rumah punyanya kacang mete, punya setengah kilo, itu juga bekas stok tahun kemarin, masih ada sisa setengah kilo kacang metenya. Jadi emak bikin buat kue ikatan cinta. Jadi kue ikatan cinta itu ukuran tepung terigunya 1 kilo, 500 gram kacang mete atau kacang tanah, 500 gram gula halus, 600 ml minyak sayur, 1 sendok teh garam, setengah sendok teh vanila. Nanti emak taruh juga di link deskripsi ya resepnya. Dan ini setelah di open juga bunda-bunda boleh dioles dulu
terus di open, apa mau di open dulu baru dioles gitu ya. Jadi 2 kali, kalau di open dulu baru dioles itu nanti di open lagi 2 kali gitu pemanggangannya. Tapi kalau emak tuh biasanya dioles langsung semuanya baru di open langsung mateng. Dan ini setelah bikin nastar selesai, ini kuning telurnya emak bikin bolu ya. Ini bolu putih telur. Ini bolu putih telur juga bahan-bahannya emak cari di YouTube aja yang gampang gitu ya. Pasti bunda-bunda kalau udah lihat YouTube bahan-bahan putih telur atau nastar atau apa juga pasti bisa praktek sendiri ya bun. Dan hari ini kenapa video emak itu panjang sampai 30 menit, sengaja emak lagi nyari jam tayang ya. Bagi bunda-bunda mau nonton sampai 10 menit sampai durasi aman boleh, mau sampai 30 menit ya alhamdulillah. Emak mau nge-share ini video kenangan emak yang tahun lalu bikin nastar. Ini juga masih ada di galeri emak, ini belum ke upload gitu ya. Jadi hari ini emak upload aja ini video kenangan yang tahun lalu emak bikin. Pokoknya emak itu tiap tahun bikin nastar untuk pesanan atau untuk orderan orang ya. Tapi kalau emak bikin nastar atau pesanan orang itu, jadi mereka itu mintanya dadakan gitu ya. Kalau misalkan mintanya H-5 atau H-10 gitu. Jadi emak tuh kalau bikin kue sesuai dengan permintaan customer ya. Jadi kalau misalkan mereka pesen baru bikin gitu. Emak tuh nggak pernah nyetok dari awal ya, dari sebelum puasa tuh nggak pernah nyetok, nggak pernah nimbun dulu tuh kue bertoples-toples, enggak. Pokoknya emak tuh bikin mereka order minta dianterin hari ini apa minta dianterin besok, misalkan di order hari ini minta dianterin besok ya emak langsung bikin gitu. Jadi apa-apa tuh ngedadak gitu ya. Jadi nggak pakai main-main stok gitu loh. Jadi kue emak itu fresh from the open gitu ya bunda-bunda. Nah ini emak lagi nempelin stiker atau logo atau brand nama Rapi Cookies ya. Bunda-bunda boleh cek IG-nya Rapi Cookies. Di situ banyak kegiatan emak waktu pembuatan nastar, kastengel dan putih salju. Tapi hari ini emak nggak buat kastengel atau putih salju ya. Yang emak buat cuma nastar tok karena lagi mager. Jadi cuman bikin nastar sama bikin kue ikatan cinta atau kue kacang. Dan ini dia orderan tiap hari itu. Kadang ada yang order 2 parcel, 3 parcel. Jadi emak buat itu satu parcelnya itu 3 rasa ya. Ada kastengel, nastar dan putih salju. Harganya ini tuh 200.000 untuk satu parcel ini. Jadi satu toplesnya itu ukurannya 500 gram ya. Berarti kalau 3 berarti ukurannya 1,5 kilo. 1,5 kilo dengan harga 200.000 udah berbentuk parcel ya. Ini tuh bisa buat ngasih saudara atau ngasih temen, ngasih tetangga atau ngasih pacar boleh. Atau mau ngasih mertua gitu ya. Nah inilah kegiatan emak dari tahun ke tahun. Cuman tahun ini aja emak itu lagi libur dulu untuk orderan si nastar ini. Jadi alhamdulillah selama emak jualan nastar dari tahun ke tahun itu emak bisa ngumpulin uang untuk ngebangun rumah di samping yang emak ceritain di video kemarin ya. Jadi emak itu bikin kamar Bang Raffi, Bang Adit. Jadi rumah samping itu hasil jualan nastar. Dan waktu tahun lalu emak juga udah cerita juga ya, hasil jualan nastar sampai 50 juta itu juga nggak bersih ya. Pokoknya 50-50 deh. Misalkan modal 25 ya untung 25 gitu ya. Berarti dari uang 50 juta penjualan nastar itu modal 25 ya untungnya 25. Nah 25 juta itu emak belikan si Vespa merah itu yang emak bilang kemarin bahwa itu Vespa beli second harganya itu
28.500.000. Second aja udah hampir 30 juta ya. Soalnya waktu itu harga barunya itu tuh Vespa harganya hampir 48 juta gitu. Itu Primavera ya. Nah, ini dia kegiatan sehari-hari emak di bulan Ramadan tahun lalu. Setiap hari pasti ada aja ya yang order nastar. Jadi emak itu jualannya bukan per parcel aja, per parcel 3 rasa, tapi per dus ya. Dalam satu dus itu isinya 12 toples, harganya 800.000. Jadi banyak orang-orang yang order untuk bagi-bagi saudara atau untuk THR gitu ya. Jadi mereka pesannya tuh per dus gitu. Misalkan per dus itu pengen yang nastar semua boleh 12 toples, ada yang pengen putri salju semua boleh, ada yang kue kacang semua boleh, dan ada yang campur juga boleh gitu ya. Jadi harga satu dus itu 800.000 tahun lalu ya. Nggak tahu kalau tahun sekarang mungkin harga bahan-bahannya itu bisa mahal ya, bisa naik ya dalam satu dus itu. Nah, ini dia kastengel sama kue kacang belum bakar. Terus yang bawah ini udah pada dibakar atau udah pada di open. Jadi yang orderan satu dus itu biasanya mereka itu minta waktu 4 hari udah jadi gitu ya. Nah, kalau ini orderan untuk per parcel ya. Satu parcel untuk ukuran setengah kilo harganya 200.000, dan untuk ukuran toples yang seperempatan itu yang kecil tuh harganya 150.000. Jadi ada ukuran-ukurannya ya. Kalau yang ukuran setengah kilo kan satu parcelnya jadi 1,5 kilo. Nah, kalau yang ukuran seperempat berarti satu parcelnya 7/4 ya. Jadi seperempatnya ada 3,5 kilo, iya 7/4 jadinya. Nah, ini dia, ini juga ada yang order pengen nastar semua 3-3-nya boleh, ada yang pengen kastengel 3-3-nya boleh, atau kue kacang juga 3-3-nya boleh, atau mau campur juga boleh gitu ya. Itu tergantung selera atau pesanan orang-orang gitu ya. Nah, ini mungkin bisa jadi ide usaha teman-teman ya, bagi yang punya kebiasaan bikin kue kering, boleh di rumahnya jadi home industry kue kering kecil-kecilan gitu ya, kayak emak gini. Emak juga dari dulu ngerintis sedikit-sedikit ya, yang order cuman tetangga atau saudara, tapi lama-lama kelamaan kan ada yang dari kantor gitu ya yang order. Bunda-bunda boleh cek deh IG-nya Rapi Cookies. Di situ emak waktu bikin orderan nastar sampai 500 toples ya. Nah, itu dia. Di rumah udah kayak gudang. Semuanya kardus nastar gitu. Semuanya isinya tepung terigu gitu. Dan kalau mesen toples pun bakso sekaligus ya. Di motor itu sampai berdus-dus gitu ya. Sampai ada 20 dus gitu. Jadi satu dus itu kan isinya 12 toples atau satu lusin gitu. Nah, kalau misalkan untuk selainya emak juga bikin sendiri. Bikin selainya itu sekali bikin 50 butir nanas ya. Itu emak bikinnya di depan pakai penggorengan yang paling besar dan pakai kompor mawar. Emak pinjem punyanya paguyuban gitu ya. Jadi kalau pas bikin selai itu 50 butir sekaligus gitu ya. Tapi waktu itu pernah emak juga karena udah gak sanggup bikin selai nanas, emak juga beli selai yang udah jadi. Jadi per 10 kilo itu harganya 250.000 ya. Berarti sekilonya 25.000 ya. Waktu itu emak juga pernah beli ya, pakai selai yang udah jadi, enak juga rasanya. Dan itu emak juga tadi bikin yang untuk emak sendiri aja, emak beli selainya 1 kilo itu untuk ukuran tepung terigu 1 kilo sama 700 gram Blue Band. Itu emak beli selai nanasnya 1 kilo. Dan sekarang harga selai nanas itu 40.000 sekilo. Berarti kalau per 10 kilo itu 400.000 ya.
Yang tahun lalu masih 250.000, berarti itu dalam setahun naiknya 150.000 si selai nanas. Tapi selai nanasnya khusus untuk bikin nastar ya bun. Kalau misalkan beli di toko kue, bilang aja selai nanas khusus untuk nastar gitu ya. Dan ini pita, emak juga beli pita yang udah jadi, cuman dirakit aja, ditarik gitu ya, untuk nanti si parselnya. Dan itu plastik. Untuk parselnya juga emak beli jadi juga ya. Pokoknya bahan-bahan semuanya ini ada di Pasar Jatinegara, adanya di Jakarta Timur. Oh ya, tadi di awal emak belum sapa teman-teman ya. Halo, apa kabarnya bunda-bunda semua? Semoga kabarnya sehat selalu dan bahagia selalu. Dan sebelumnya mau ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah ngeklik video ini. Dan buat teman-teman yang baru berkunjung ke channel ini, jangan lupa klik dulu tombol subscribe-nya di bawah dan klik lonceng biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari emak. Dan bagi bunda-bunda yang suka dengan video emak, boleh ya di-share ke seluruh sosial media yang bunda-bunda punya. Dan jangan lupa like dan komennya biar emak makin semangat buat bikin video-video selanjutnya. Dan jangan lupa pula ya di follow IG emak Kusmawati Oding sama Rapi Cookies. Nah, untuk bunda-bunda sekarang udah mendekati Lebaran, apakah udah pada bikin kue bunda-bunda? Apakah beli atau bikin? Itu tergantung selera aja ya. Ya kalau bisa bikinnya ya mending bikin ya. Jadi lebih irit tapi dapat banyak gitu. Ya kalau beli juga ya nggak apa-apa, nggak masalah. Kali aja males bikin ya beli aja, di toko juga banyak ya kue-kue yang udah jadi itu dari sebelum puasa. Apalagi sekarang udah mendekati Idul Fitri, itu di toko kue itu numpuk gitu nastar. Tapi pas numpuknya itu pas mau lebaran aja ya. Nah setelah lebaran pasti tuh di toko udah nggak ada gitu. Itu nggak adanya apa habis, laku terjual apa gimana gitu ya. Soalnya nggak pernah nanya tuh sama si toko pas kosongnya gitu, kok langsung kosong aja gitu, berarti habis ya. Berarti ya kalau bulan suci Ramadan itu pasti ada aja rezekinya untuk para penjual-penjual takjil lah, untuk para penjual kue kering, semua pasti pada laku aja ya. Alhamdulillah kalau di bulan Ramadan itu rezekinya banyak gitu ya. Sambil bunda-bunda teman-teman terus nontonin video mas sampai selesai, mau ucapkan terima kasih banyak ya buat teman-teman yang sudah meluangkan kuotanya, yang sudah meluangkan waktunya, yang terus tetap bersilaturahmi di channelnya emak. Semoga kebaikan bunda-bunda semua dibalas oleh Allah dengan kebaikan yang berlebih. Amin amin Allahumma amin. Terima kasih ya bunda-bunda yang sampai detik ini masih setia mendukung channel emak. Oh ya, bagi teman-teman yang baru bergabung di channel emak atau baru menemukan channel emak yang kesasar di channelnya emak, perkenalkan emak ibu rumah tangga yang mencari kesibukan di dalam rumah, sharing masak dan memperbanyak teman di YouTube. Emak punya suami, 3 orang anak, 1 perempuan, 2 laki-laki, 1 cucu dan 2 mantu. Semoga channel emak ini bisa menjadi motivasi para bunda-bunda ya. Dan untuk bunda-bunda boleh ya tinggalkan jejak di kolom komentar, nanti emak bakal kunjung balik ke channelnya bunda-bunda semua.
Nah, ini kesibukan Pak Su pada saat jualan nastar yang tahun kemarin. Kesibukannya ya seperti ini. Jadi setiap berangkat kerja pasti bawa parcel ya, bawa orderan yang mau diantar ke rumah masing-masing. Jadi tiap hari itu pasti Pak Su bawa gitu. Dan ini setelah si parcel-parcel ini sudah siap di packing, sudah siap diantar ke rumahnya masing-masing ya. Jadi setiap hari pasti ada aja yang barang yang harus diantar. Dan ini ada pesanan 4 parcel untuk ukuran 1/4 ini, harganya 150.000 kali 4. Jadi yang order ini tuh seperti biasa, langganan emas setiap tahun. Ini tuh ordernya itu yang ukuran 1/4 ya. Satu toplesnya ukuran 1/4, jadi 3 toples itu 7/4 gitu ya. Dan ini di lain waktu lagi juga orderan-orderan yang harus dikirim ini. Pokoknya setiap hari orderan itu pasti terkirim setiap hari ya. Jadi nggak nunggu numpuk dulu, nggak nunggu banyak dulu baru dikirim. Pokoknya yang tiap order pengennya hari apa dikirim, pengennya hari apa dikirim, gitu aja ya bunda-bunda. Semoga ini dapat menginspirasi bunda-bunda di sana yang mau jualan kue kering seperti emak gini. Semoga ada manfaat yang bisa diambil, buang sisi buruknya, ambil sisi baiknya. Terima kasih ya bunda-bunda yang sudah nonton di detik ini. Oke deh, cukup sekian dulu ya video emak kali ini. Terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan di-share ke media sosial ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Mau ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah nonton video emak sampai selesai. Semoga teman-teman diberi kesehatan, kelancaran rezeki, dan kelancaran dalam segala urusannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye di next video.